Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2509-2518. Tanda tanya. Saat Ryan terbang ke arah kedalaman dunia ilusi, dia memikirkan tentang bola cermin. Kakak Orb, menurutmu apakah sifat reflektif bola cermin itu yang memungkinkannya mengubah elemen di dalam inti? Kemungkinan besar, jawab Suster Orb. Aku tidak tahu apa trik di baliknya, tetapi memang benar bahwa cahaya dapat diubah menjadi gelap dan sebaliknya. Aku hanya tidak tahu seberapa efisien globe itu melakukannya. Apakah ia mampu mengubah satu inti dari elemen gelap menjadi elemen cahaya tanpa apapun selain inti itu sendiri? Jika ya, lalu dari mana ia mendapatkan energi surgawi yang diperlukan untuk perubahan itu? Belum lagi, inti-inti itu sendiri juga dipenuhi dengan banyak energi surgawi. Ryan tersenyum. Mengubah elemen terang dan gelap dengan mudah, selain Roan dan aku, mungkin hanya sesuatu seperti fragmen fondasi alam semesta yang dapat mencapai ini. Suster Orb setuju. Menurutku juga begitu. Semua Fragments of the Universe Foundation memiliki elemen cahaya dan gelap yang paling murni serta energi yin dan yang. Mereka sama sekali tidak kalah darimu dan Roan dalam hal ini. Aku akan benar-benar terkejut jika ini adalah hasil karya dari sesuatu selain Fragment of the Universe Foundation. Satu-satunya keraguan adalah untuk apa benda itu digunakan. Kami telah melihat fragmen menciptakan beberapa jenis kejadian aneh, dan ini kejadian baru, komentar Ryan. Lagi pula, sepertinya hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat. Ryan kemudian turun mendekati Light Beast dan langsung menebasnya dengan pedangnya. Light Beast, yang memiliki kekuatan setara dengan ahli Core and Soul Fusion Realm, dengan mudah terbelah menjadi dua. Namun, tidak ada yang namanya darah putih. Light Beast tidak terbuat dari apapun selain elemen cahaya dan energi surgawi. Setelah dikalahkan, ia menghilang begitu saja. Lihat, tanya Ryan. Begitulah seharusnya semua binatang cahaya, termasuk yang terkuat. Yang terkuat, tentu saja, adalah binatang cahaya alam transformasi elemental tahap awal. Sepertinya tidak ada yang lebih kuat dari itu. Mengabaikan batas kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak bisa berdarah atau memiliki inti di dalam diri mereka. Aneh juga, mungkinkah karena kehadiran kita? Lagi pula, meskipun kamu dan Roan berjauhan, alam dimensi permata jiwa memiliki fragmen fondasi semesta yang sangat besar. Hanya saja, kehadiran mereka seharusnya tidak mungkin dirasakan saat alam dimensi ditutup. Ryan menggelengkan kepalanya. Aku meragukannya. Tidakkah kau lihat area tempat bola cermin itu berada? Aku benar-benar yakin bola cermin itu sudah ada di sana sejak lama. Bola itu muncul jauh sebelum kita tiba di alam malaikat, surga. Yah, dengan kepekaanku yang lemah terhadap dunia luar, aku pasti melewatkan banyak hal. Suster Orb kemudian bertanya, ngomong-ngomong, kemana kamu pergi saat ini? Dari apa yang Aelri katakan padaku, kedalaman alam dimensi Azum ada di arah ini, jawab Ryan. Dia mengatakan alam dimensi ini telah dieksplorasi sepenuhnya dan sekarang digunakan untuk melatih para malaikat muda. Namun, bagaimana mungkin? Jika ya, lalu mengapa tidak ada yang tahu bagaimana dunia ilusi ini bekerja? Bagaimanapun, akan jauh lebih baik untuk sekadar menyalin sistem ini dan mereplikasinya di area alam malaikat yang lebih mudah diakses daripada harus datang ke sini. Itu masuk akal. Suster Orb harus mengakui bahwa Ryan ada benarnya. Ryan kemudian melihat ke arah yang bisa dirasakannya, Kentucky. Sepertinya dia berhenti bergerak. Pokoknya, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Ryan kemudian meningkatkan kecepatannya, terbang di langit dan masuk lebih dalam ke alam dimensi Azum. Pada saat yang sama, di sisi lain, Kentucky dan Aelri mendapati diri mereka dalam situasi yang mirip dengan Ryan beberapa saat yang lalu. Mereka terkunci di dalam penghalang tak terlihat dengan banyak Light Beast yang menyerang mereka. Hanya saja kali ini tidak ada mirror globe di tengahnya. Sebaliknya, itu adalah persegi sempurna, meskipun itu juga tampak seperti cermin. Bulu-bulu Kentucky berhamburan kemana-mana, mencabik-cabik binatang cahaya seperti pisau panas yang membelah mentega, menyemprotkan darah putih mereka ke segala arah. Kentucky bahkan tidak memperhatikan binatang cahaya saat ia menyentuh kubus cermin. Apa ini? Aelri. Aelri tampak bingung saat dia juga menyentuhnya. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Lagi pula, bagaimana mungkin binatang cahaya ini memiliki tubuh yang nyata? Yah,
Tidak nyata karena kita berada di dunia ilusi, tetapi mereka seharusnya terbuat dari elemen cahaya dan energi surgawi dalam ilusi ini. Sepertinya kita juga terjebak di sini, Kentucky menambahkan. Beberapa blade feather milik Kentucky terus menghantam Invisible Wall, gagal menembusnya. Ah, siapa peduli? Aku akan menghancurkannya saja. Aelri terkejut. Apa kau tidak penasaran? Mungkin ada sesuatu. Sebelum Aelri sempat selesai berbicara, Kentucky turun seperti meteor, menggunakan paruhnya untuk menghantam kubus cermin. Dorongan surgawi kawa. Asteris ledakan. Asteris. Retakan menyebar di seluruh kubus cermin, menghancurkannya persis seperti bola cermin yang dihancurkan Ryan beberapa waktu lalu. Kentucky kemudian menatap Aelri. Apa kau mengatakan sesuatu? Mulut Aelire sedikit berkedut. Lupakan saja. Mereka berdua melihat ke tempat di mana kubus cermin berada sedetik yang lalu. Benar saja, cairan putih yang memantulkan cahaya mengalir kemana-mana, dan banyak inti mengalir bersamanya. Hal yang aneh adalah bahwa inti-inti itu tidak berbentuk bulat seperti inti binatang buas pada umumnya. Sebaliknya, semuanya berbentuk persegi. Satu-satunya hal yang mirip dengan yang dihancurkan Ryan adalah fakta bahwa inti-inti itu juga diisi dengan elemen gelap. Elemen gelap. Aelri terkejut melihat itu di tempat ini. Begitu banyak. Kentucky mengabaikan inti berbentuk persegi itu dan menggunakan energi surgawinya untuk mengumpulkan sebuah benda dari tanah. Benda ini tampak seperti bola cermin yang sangat kecil. Menarik, benda itu dapat menghalangi indera surgawi dan kekuatan jiwa. Kemudian, Asteris meneguk. Asteris. Bab 2510. Tanda tanya. Aelire was taken aback by Kentucky's action. What did you do? It could be poison. Kentucky didn't care too much. After all, he could use Rin's purification skill. He couldn't help it. It's meant to taste delicious. Indeed, Kentucky could feel the presence of rare metals that could help his development. Such metals are getting rarer and rarer to find since Kentucky's cultivation was just too high for any metal to fulfill the criteria. Yet, Kentucky felt like he had just seen the tastiest metal ever when he broke the mirror cube a second ago. After trying to check it with his divine sense and finding it didn't work, he lost his patience and simply swallowed it. Suddenly, Kentucky felt that mirror globe miniature inside his body melting, quickly transforming into the liquid Ryan had seen before. It was then absorbed by Kentucky's bloodline, further awakening his regal Minokawa bloodline. Holy shit, this feels good. Aelri didn't know what to say. You better not drop that in front of me. Ryan will kill me if something happens to you. Kentucky shrugged his shoulders as he felt his bloodline and even his body strengthening. This is an illusory world, is not it? So even if he die, well then he simply get teleported to the entrance. Aelri was still worried. Sure, that's how it is supposed to be. However, did you forget what he said? Anything you find inside this illusory world can be brought outside. What if you got poison and brought this poison with you to your body outside? Well then that be the same. Kentucky finally smiled and flew to Aelri's side. Well, there is no need to worry. This thing wasn't bad for me. Instead, it was very good. So, let's keep going. I want to see if we can get more of them. Aelri felt helpless with Kentucky's carefree attitude and could only say in response. Fine. Let me just destroy these square shaped cores. Destroy them. Why? Kentucky asked back. Can you feel? Aelri answered. They are full of dark element, and the most pure type. If an angel of low level absorb it by accident, it will be terrible. They would die for sure. Kentucky took one of those cores and checked the dark element inside. In the end, he lost his interest in them. Compared to Roan's dark element and the divine origin cores, these tubes are pretty trash. Well, that was only the case for those who followed the twins group. If any devil was here right now, they would feel like they found a treasure. Aelri quickly destroyed them all, releasing the dark element inside them. Yet, compared to the amount of light element in the surroundings, these cores didn't make much of a difference. In the end, the dark element just dissipated around. Ayo, kita berangkat. Kentucky memanggil Aelri di punggungnya lagi dan terbang, sekali lagi menghilang di kejauhan. Beberapa hari berlalu di sisi Ryan di alam dimensi Asum. Saat itu,
Ia telah menemukan 5 bola cermin lainnya, yang segera ia buang dan hancurkan intinya. Semuanya memiliki monolit yang sama di dalamnya, jadi Ryan mengumpulkannya. Namun, dia bisa tahu ada yang salah. Dari apa yang dikatakan Aelri, level kekuatan tertinggi di dimensi Azum ini adalah Elemental Transformation Realm Initial Stage. Namun, 2 Mirror Globe terakhir yang dia hancurkan memiliki Light Beast yang melampaui level itu. Yang terakhir, misalnya, memiliki Light Beast dengan kekuatan yang setara dengan ahli Elemental Transformation Realm tahap puncak. Coba kulihat, ini wilayah Grunli. Dalam perjalanan, Ryan berpapasan dengan beberapa malaikat. Tentu saja, ia berhenti dan memperoleh informasi tentang alam dimensi dari mereka. Ia tidak punya peta, tetapi setidaknya ia bisa tahu seberapa jauh ia telah masuk ke dalam. Berapa jarak terjauh yang dijelajahi para malaikat sebelum mereka membuka alam dimensi ini untuk para malaikat muda? Tanya Suster Orb. Andai saja aku tahu, jawab Ryan. Aelri tidak berkomentar tentang hal itu dan aku juga tidak menanyakannya. Pertama-tama, tempat ini sudah ada sejak lama sehingga orang-orang yang punya jawabannya mungkin sudah tidak ada lagi. Saat Ryan berbicara dengan Sister Orb, dia akhirnya melihat satu lagi bola cermin di kejauhan. Kurasa aku akan mengabaikannya saja dan terus maju. Namun, saat dia mendekatinya, Ryan segera menyadari bahwa bola ini jauh lebih besar daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Atau mungkin aku harus memeriksanya. Begitu Ryan mendekatinya, banyak Light Beast jelas menyadari kehadirannya. Skill Light Bending miliknya masih tidak berguna di hadapan mereka, jadi Ryan bahkan tidak mencoba menggunakannya lagi. Ketika Ryan mendekati gerombolan itu, ia segera menyadari adanya lubang hitam kecil di persepsi spasial alaminya. Hei, ada binatang cahaya Void Tempering Realm di sini. Ryan dengan cepat menghabisi semua Light Beast, hanya menyisakan satu Light Beast Void Tempering Realm yang masih hidup dan menangkapnya. Tetap saja, sepertinya Natural Spatial Perception pun cukup terganggu di ruang yang stabil ini. Aku harus berada dalam jarak 200 meter dari makhluk ini untuk akhirnya menyadarinya dengan Spatial Perception-ku. Ryan kemudian melihat ke arah bola cermin raksasa, yang setidaknya 5 kali lebih besar dari yang sebelumnya, dengan rasa ingin tahu. Untuk apa benda ini? Seolah-olah aku akan memberitahumu. Sebuah suara tiba-tiba bergema di sisi Ryan. Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat mundur, karena takut dengan suara itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang berbicara itu adalah Light Beast yang baru saja dia tangkap. Binatang itu meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi tidak berdaya menghadapi kekuatan Ryan. Bagian yang lucu adalah bahwa Light Beast tidak mencoba menakut-nakuti Ryan. Sebaliknya, ia mengira pertanyaan Ryan sebelumnya ditujukan kepadanya. Itulah sebabnya ia menjawab. Jadi kau bisa bicara, Ryan menjawab. Baiklah, mungkin kau bisa membantu memahami situasinya. Bab 2511. Melihat bahwa dia tidak bisa membebaskan diri, binatang cahaya itu berhenti melawan. Siapa yang akan menolongmu? Ryan menyadari bahwa ia masih memegangi binatang itu. Jadi, ia segera melepaskannya dari kurungan indera surgawinya, yang membuat binatang cahaya itu terkejut. Asteris tepuk, tepuk, tepuk. Ryan kemudian bergerak ke sekeliling Light Beast, menepuk-nepuk bulu Light Beast dan membersihkan kotoran darinya. Lihat itu. Bagaimana mungkin aku ceroboh seperti ini? Maaf, kawan. Tapi jangan khawatir, aku akan segera membersihkanmu. Asteris mengaum. Asteris. Light Beast meledak dalam kemarahan, dan segera mengayunkan cakarnya ke Ryan. Namun, Asteris klip, klip, klip. Lihat cakar-cakar ini, mereka juga sangat kotor. Ryan bergerak sangat cepat sehingga cakar binatang cahaya itu tampak bergerak lambat di depan matanya. Jangan khawatir, aku juga hebat dengan kuku, yah. Kau punya cakar sebagai pengganti kuku, tetapi keduanya pada dasarnya sama. Bagaimanapun, begitu aku selesai, kau akan menjadi binatang baru. Semua binatang betina akan bertekuk lutut padamu. Asteris mengaum. Asteris. Binatang itu menjadi semakin gila. Ryan harus mati, atau ia akan mati saat mencoba melakukan itu. Asteris tepuk, tepuk, tepuk. Asteris berenang, berenang, berenang. Asteris klip, klip, klip. Sementara monster itu mengerahkan seluruh kemampuannya, cakarnya dibersihkan dan diasah, bulunya yang ringan, yang terasa seperti bulu saat disentuh, diputihkan oleh elemen cahaya Ryan. Bahkan ekornya,
yang lebih berbulu, dipangkas untuk memberikan sentuhan yang bagus. Asteris terkesiap, terkesiap, terkesiap. Pada saat binatang cahaya itu berhenti menyerang, ia tampak seperti binatang cahaya baru. Orang bisa yakin bahwa jika ia ditaruh di depan beberapa wanita, mereka akan jatuh cinta dengan kelucuannya, meskipun sebenarnya ia adalah binatang yang cukup besar. Ryan kemudian menggunakan energi surgawinya dan mengendalikan beberapa elemen air untuk membuat cermin air tepat di depan binatang cahaya. Tentu saja, Ryan tidak memiliki ketertarikan dengan elemen air, dan dia jelas tidak sebaik Rowan. Namun, tugas mudah seperti membuat cermin air dapat dilakukan tanpa masalah. Dia bisa saja membawa binatang itu ke depan bola cermin, tetapi pantulan di depan cermin bulat akan salah. Sekarang, lihat dirimu. Ryan meletakkan tangannya di pinggang, merasa sangat bangga dengan hasil riasannya. Kau adalah Light Beast paling keren yang pernah ada. Jika ibuku ada di sini, aku yakin mereka akan membawamu pulang dengan paksa. Hahaha, jadi, apakah kau menyukainya? Binatang buas itu mencoba melangkah maju untuk menyerang Ryan, tetapi ia benar-benar menggunakan segalanya beberapa saat yang lalu. Sekarang, entah ia mau atau tidak, ia harus mengakui bahwa ia sama sekali bukan tandingan Ryan. Sial, Ryan menjadikannya semacam subjek mode saat ia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ryan. Jika ada, itu hanya terasa seperti jenis penghinaan yang paling murni. Fuck you, Asteris terkesiap, kenapa kau melakukan ini padaku? Ryan menepuk bulu cahaya binatang cahaya sambil tersenyum. Karena menurutku kita memulai dengan langkah yang salah. Aku butuh bantuanmu untuk memahami tempat ini, jadi aku jelas harus memperlakukanmu dengan baik. Bagus sekali. Light Beast merasa ingin menangis. Kau baru saja membunuh semua Light Beast lainnya. Ah, itu, Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dengar, kawan, itu bukan sepenuhnya salahku, kan? Saat aku tiba, semua binatang cahaya itu menerkamku, mencoba membunuhku. Ryan kemudian menatap mata Light Beast dengan tatapan serius. Kau Light Beast yang sombong, bukan? Lalu apa? Tanya si binatang buas balik. Baiklah, Tuan binatang cahaya yang sombong, lanjut Ryan. Jika kau tiba di suatu tempat dan kemudian sekelompok malaikat menyerangmu tanpa alasan. Apakah kau akan diam saja dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Atau kau akan melawan dan membunuh mereka? Ini, binatang itu kehilangan kata-kata. Tidak, tidak ada alasan. Kau membunuh mereka semua. Ryan mengangguk. Memang benar, tapi kamu juga salah di sini. Apa? Binatang itu meledak marah sekali lagi. Bagaimana? Karena kau jelas pemimpin mereka, lanjut Ryan. Kau jelas melihat perbedaan kekuatan antara aku dan yang lainnya. Kau bisa saja melangkah maju dan mencoba bernegosiasi. Namun, kau melihat mereka semua mati dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika akhirnya aku sampai padamu, kau juga mencoba membunuhku tanpa mengatakan apapun. Sekarang, mengapa kau tidak mencoba menghentikanku? Aku, si monster ingin memberikan alasan, tetapi merasa sulit untuk melakukannya. Karena kupikir kau tidak akan peduli dan akan membunuhku dan yang lainnya begitu saja. Tiba-tiba, air mata jatuh dari mata Ryan. Begitu ya, tak kusangka kami para malaikat memiliki gambaran seperti itu di hadapan kalian, para binatang cahaya. Kurasa ini juga salah kami. Bagaimanapun, kami menggunakan alam dimensi biru ini untuk melatih anak-anak kami begitu lama. Hasil yang menyedihkan, sangat menyedihkan, Ryan seharusnya benar-benar diberi penghargaan atas penampilannya. The Light Beast merasa situasi itu semakin konyol seiring berjalannya waktu. Mungkin, kami juga terlalu kasar. Tentu saja, suasana hatinya langsung berubah. Tidak, tunggu. Apa yang sedang kukatakan? Berhenti berpura-pura. Apa kau menganggapku bodoh? Asteris touch. Ryan mendecak lidahnya. Lihat, kau mendecakkan lidahmu. Aku tahu itu. Binatang itu kembali marah. Siapa? Aku. Ryan menatap binatang itu dengan keterkejutan yang sungguh-sungguh. Tidak, itu hanya refleks yang tidak disengaja. Astaga, binatang itu sudah merasa ingin menangis. Ia belum pernah melihat malaikat seaneh itu sebelumnya. Baiklah, sepertinya aku harus melakukannya dengan cara yang sulit. Ekspresi Ryan berubah serius saat energi surgawinya sekali lagi mengunci binatang cahaya. Ini dia, binatang cahaya hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian, atau begitulah yang dipikirkannya.
Tiba-tiba, sensasi yang sangat nyaman menyerang bulunya, terutama di bawah lehernya. Pada saat yang sama, suara hangat Ryan bergema di telinga Light Beast. Siapa monster yang baik? Siapa monster yang baik? Apakah kau monster yang baik? Kau monster yang baik. Kemarahan sekali lagi memenuhi pikiran Light Beast, namun, yang mengejutkannya, sebuah suara yang tidak disengaja dan sangat puas keluar dari mulutnya. Aku binatang yang baik. Bab 2512. Tanda tanya. Asteris mengaum. Asteris. Binatang cahaya itu sudah ingin mati. Hentikan. Hentikan sekarang juga. Ryan mengabaikannya dan terus mengelusnya. Ia tidak hanya mengelus binatang cahaya, tetapi ia juga menambahkan elemen cahaya miliknya sendiri ke dalam campuran itu. Itu adalah belayan terbaik sepanjang masa. Tapi bukankah kau binatang yang baik? Aku binatang yang baik, hentikan. Tidak, jangan berhenti maksudku, hentikan. Binatang cahaya itu bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas lagi karena kedua sisi emosinya saling bertarung. Salah satunya adalah sisi kesombongannya, yang tidak dapat menerima penghinaan seperti itu. Yang lainnya adalah sisi yang mencari perhatian, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak meminta lebih. Ryan tersenyum sebelum bertanya sambil melanjutkan perlakuan istimewanya. Apakah makhluk baik itu akan bekerja sama? Tentu saja, kau akan bekerja sama. Siapa makhluk baik yang bisa bicara? Siapa makhluk yang bisa bicara dengan baik? Aku binatang yang pandai bicara, dasar bodoh. Aku akan menceritakan semua yang kau inginkan, tidak. Aku tidak bicara. Penderitaan, binatang cahaya yang malang itu berlanjut selama 1 jam penuh. Akhirnya, pikirannya hancur, dan ia sepenuhnya mengikuti nalurinya. Ryan bahkan berhenti menggunakan energi surgawinya untuk mengurung binatang cahaya itu tanpa mengatakan apapun. Sebelum binatang cahaya itu menyadarinya, ia sudah berbaring dengan perutnya di atas, menunjukkan ekspresi kebahagiaan murni. Jadi, Ryan melanjutkan pekerjaannya sambil berbicara. Siapa namamu? Aku sebenarnya tidak punya nama, Tuan, jawab binatang cahaya. Ryan merenung sejenak dan melanjutkan pertanyaannya. Apa ini bola cermin? Makhluk baik. Katakan pada tuanmu tentang apa ini. Jangan berbohong padaku. Kalau tidak, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ya, Tuan. Karena takut Ryan akan berhenti, binatang cahaya itu segera menceritakan semua yang diketahuinya tentang bola cermin. Nama bola cermin itu sebenarnya adalah bola penyalin jiwa. Ini hanya satu dari 2 jenis, yaitu bola bulat. Ada juga jenis lain, yaitu kubus penyalin jiwa, yang jelas-jelas adalah kubus. Oh, Ryan terkejut mendengarnya. Mungkinkah kau adalah salinan dari ahli sebelumnya yang memasuki alam dimensi asum ini? Apakah kau juga membawa ingatan mereka? Aku memang salinan, Tuan. Salinan jiwa malaikat binatang. Jawab binatang cahaya. Namun, kami tidak membawa ingatan. Ingatan disimpan di otak. Kecuali jika Anda adalah ahli tingkat tinggi yang dapat mentransfer ingatannya ke dalam jiwa, seperti ketika mereka ingin bereinkarnasi dengan ingatan mereka, jiwa biasanya kosong dari informasi apapun. Ryan mengangguk. Ia mengetahuinya hampir bersamaan dengan saat ia pertama kali bertemu Rowan di sisi lain semesta. Jiwa tanpa tubuh bahkan tidak dapat menghasilkan pikiran. Tentu saja, ada pengecualian, seperti tanaman iblis, yang tidak benar-benar memiliki otak. Dalam kasus mereka, ingatan mereka disimpan di inti tanaman iblis mereka. Jenis pengecualian lain juga ada untuk beberapa ras aneh, tetapi dalam skema besar, sebagian besar makhluk hidup menggunakan otak mereka untuk fungsi tersebut. Baiklah, itu adalah binatang yang pandai berbicara, jawab Ryan dengan ekspresi gembira. Ngomong-ngomong, aku hanya pernah melihat tipe bulat sampai sekarang. Namun, ketika aku menghancurkannya, aku menemukan beberapa monolit di dalamnya, atau mungkin itu adalah kubus yang kau bicarakan. Mereka adalah penghubungnya, Tuan. Jawab Light Beast cepat. Setiap Soul Copying Sphere terhubung ke Soul Copying Cube di sisi lain chasm. Cube yang kamu temukan di dalamnya adalah penghubungnya. Di sisi lain, Soul Copying Cube memiliki versi miniatur dari Soul Copying Sphere. Begitu, Ryan bertanya-tanya alasan di balik semua ini. Jadi, binatang buas, apa tujuan dari alat penyalin jiwa ini? Sepertinya alat itu belum pernah digunakan sebelumnya. Saya tidak yakin, Tuan. Binatang cahaya itu tidak menyembunyikan apapun. Saya hanya bertanggung jawab untuk membantu melindungi bola penyalin jiwa saya.
Saya tidak yakin untuk apa benda-benda itu. Itu bukan masalah, Ryan tidak menyangka akan menemukan semua jawaban dari Light Beast ini. Kenapa tidak ada yang pernah tahu tentang itu sebelumnya? Kau baru saja muncul baru-baru ini, kan? Itu tidak benar, Tuan, binatang cahaya segera mengoreksi. Kami telah beroperasi selama jutaan tahun, menyalin jiwa-jiwa paling berbakat yang dapat kami temukan. Hanya saja siapapun yang meninggalkan alam dimensi ini akan melupakan segala hal yang berkaitan dengan alat penyalin jiwa, Tuan. Semuanya, Ryan merasa sulit untuk mempercayainya. Aku tahu bahwa pada awalnya, tempat ini dijelajahi oleh malaikat tingkat tinggi, kemungkinan besar malaikat tertinggi. Apakah kau juga berhasil menghapus ingatan mereka tentang Soul Copy Device? Light Beast juga tidak punya jawaban untuk itu. Aku tidak yakin, Tuan. Peristiwa seperti itu terjadi jauh sebelum aku lahir. Sejauh yang aku tahu, malaikat tertinggi mungkin tahu segalanya, atau mereka mungkin benar-benar kehilangan ingatan mereka. Ryan merenung sejenak dan bertanya hal lain. Baiklah, tahukah kau siapa yang berada di balik bola dan kubus penyalin jiwa ini? Aku tahu kau tidak tahu tujuannya, tetapi mungkin kau pernah melihat orang yang memberi perintah. Tidak, Tuan. Ekor binatang cahaya itu bergerak ke kanan dan ke kiri saat menjawab. Selain binatang cahaya lainnya, binatang itu belum pernah melihat orang lain. Tentu saja, tidak termasuk malaikat yang memasuki wilayah kita sebelum kita membunuh mereka. Ryan mendesah, menyadari bahwa tidak banyak lagi yang bisa diperolehnya. Tidak apa-apa. Tahukah kau bahwa malaikat yang mati di sini sebenarnya tidak mati di luar? Ya, binatang cahaya sudah menyadarinya. Sudah berkali-kali aku melihat malaikat yang sama muncul meskipun aku telah membunuhnya. Tidak seorang pun memberitahuku, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa malaikat yang kuhancurkan itu tidak nyata. Namun, bagaimanapun, Ryan bersikeras, tampaknya memahami bahwa Light Beast punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Binatang cahaya itu tampak memperoleh sedikit kejelasan sebelum hilang lagi karena kenikmatan. Meskipun aku membunuh malaikat yang sama beberapa kali, tubuh mereka terasa berbeda. Mereka memang sama, penampilan yang sama, kultivasi yang sama, keterampilan yang sama, kekuatan yang sama, tapi aku benar-benar merasa seperti aku belum pernah membunuh tubuh yang sama persis dengan yang kubunuh pertama kali. Ryan menyipitkan matanya. Tubuhnya tidak sama. Bab 2513. Tanda tanya. Ryan menyadari sesuatu yang aneh dari itu. Tunggu, kamu bilang mereka berbeda dari yang pertama. Apakah itu berarti pada saat pertama kamu merasakan satu hal, dan sejak kedua dan seterusnya, itu adalah sensasi yang berbeda? Ya, Tuan. Binatang cahaya itu mengangguk cepat. Begitulah rasanya. Yang kedua, ketiga, keempat, apapun, semuanya memiliki perasaan yang sama. Namun, pertama kali aku membunuh para malaikat, sensasinya berbeda. Tubuh mereka jelas berbeda pada saat-saat pertama. Ryan mulai menciptakan sebuah ide dalam benaknya. Suster Orb, bagaimana menurutmu? Mungkin sama sepertimu, jawab Suster Orb sambil mendengar percakapan itu. Pertama kali para malaikat muda dibawa masuk, mereka datang dengan tubuh asli mereka, dan tubuh-tubuh itu benar-benar mati di sini kecuali mereka menemukan jalan keluar sebelum itu. Itu berarti tubuh yang diperoleh para malaikat ini saat mereka muncul kembali di luar bukanlah tubuh asli mereka. Juga, Ryan merasa segalanya menjadi sangat aneh. Ya, Suster Orb melanjutkan. Sesuatu memberitahuku bahwa jiwa-jiwa yang muncul di luar juga bukan yang asli. Sebaliknya, mereka adalah tiruan. Ada alasan mengapa Ryan dan Sister Orb memikirkan hal itu. Jika jiwa-jiwa asli telah dikirim keluar dan dimasukkan ke dalam tubuh yang berbeda, pemilik tubuh-tubuh itu kemungkinan besar akan menyadari sesuatu yang salah. Tidak apa-apa jika hanya satu atau dua malaikat yang merasakan hal itu, dan tidak ada yang akan terlalu memperhatikan. Namun, jika setiap jiwa malaikat ditempatkan di tubuh yang berbeda, maka akan ada banyak malaikat muda yang merasakan sesuatu yang salah. Lagi pula, binatang cahaya mengatakan bahwa tubuh mereka tidak sama sejak kedua kalinya ia membunuh mereka dan seterusnya. Itu membawa kita pada satu kesimpulan. Baik tubuh maupun jiwa yang diteleportasi keluar adalah palsu. Mereka diciptakan agar saling cocok dengan sempurna sambil tetap menjaga ingatan tubuh asli. Jangan lupa bahwa ada yang disebut kompatibilitas jiwa dan tubuh. Ryan dan Roan bahkan diuji kembali di Sekte Dalamu.
Jika tingkat kompatibilitas di antara mereka terlalu rendah, beberapa efek samping dapat muncul, terutama hilangnya bakat. Karena tubuh asli mati di alam dimensi ini, akan menjadi ide yang sangat buruk untuk menempatkan jiwa asli tersebut ke dalam tubuh baru. Sebaliknya, jauh lebih baik untuk membuat salinan jiwa dan tubuh pada saat yang sama dan mengirimkan salinannya. Dengan begitu, siapapun yang membuat salinan dapat menjamin kecocokan antara jiwa dan tubuh. Tentu saja, ini semua hanya dugaan berdasarkan kata-kata binatang cahaya ini. Sejujurnya, menurutku kemungkinan besar itu salah. Maksudku, seberapa hebat sistem yang membuat salinan itu. Membuat salinan tubuh, jiwa, dan ingatan untuk dikirim keluar dalam rentang waktu yang mereka habiskan di dalam tempat ini tampaknya terlalu konyol, komentar Ryan. Memang, Suster Orb sepenuhnya setuju dengan itu. Namun, sistem sekuat itu memang ada. Jangan lupa bahwa apa yang dilakukan sistem permata jiwa kepadamu dan Roan bahkan jauh lebih sulit daripada membuat beberapa salinan. Sekarang, kami cukup yakin ada yayasan fragmen alam semesta di sini. Apakah menurutmu itu mustahil jika melibatkan benda seperti itu? Tidak, Ryan setuju dengan Suster Orb. Jika ada satu hal yang kita ketahui, itu adalah bahwa fragmen terkadang memiliki kekuatan yang berbeda. Mungkin fragmen ini memiliki beberapa kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil seperti itu. Ryan kemudian menatap Light Beast dan mendesah. Jika dia benar, maka Light Beast ini sebenarnya adalah jiwa yang asli, bukan tiruan seperti yang dipikirkannya. Namun, pada saat itulah Ryan merasa seperti tersambar petir. Tidak, tunggu, ini salah. Ini sepenuhnya salah. Masalah apa? Tanya Suster Orb. Kecocokan jiwa dan tubuh. Ryan mulai menjelaskan. Jika kecocokan adalah masalah besar saat Anda mengirim para malaikat kembali keluar, lalu bagaimana dengan jiwa yang digunakan oleh binatang cahaya ini? Tubuh binatang cahaya ini jelas bukan tubuh asli mereka. Bukankah itu akan menjadi masalah yang lebih besar? Itu, Suster Orb harus mengakui bahwa Ryan benar. Jadi maksudmu jiwa dalam binatang cahaya ini bukanlah yang asli. Sebaliknya, itu benar-benar tiruan. Bahkan jika itu adalah salinan, itu akan mengerikan. Ryan melanjutkan, aku mengerti jika salinan tubuh malaikat digunakan untuk menerima salinan jiwa asli malaikat. Pada akhirnya, salinan-salinan itu sangat mirip dengan jiwa dan tubuh asli saat mereka diciptakan agar cocok satu sama lain. Namun, jika jiwa, bahkan jika itu adalah salinan, dikirim ke dalam binatang cahaya ini, itu hanya akan berakhir dengan bencana. Kecocokannya akan benar-benar buruk, membuat bakat apapun yang dimiliki jiwa asli pada awalnya menjadi tidak berguna. Ryan mulai merasa bahwa semua yang dipikirkannya dan Suster Orb salah. Kemungkinan besar, mereka sepenuhnya salah. Lalu, apa itu binatang cahaya? Suster Orb bertanya-tanya. Ryan merenungkan masalah itu sejenak dan tiba-tiba tersenyum tipis. Jangan lupa kita mendasarkan semua teori kita pada kata-kata binatang cahaya ini saja. Siapa yang mengatakan dia mengatakan kebenaran? Ah, Suster Orb merasa seperti orang bodoh. Jadi, binatang buas ini telah berbohong kepadamu selama ini. Tidak, itu tidak berbohong, Ryan segera membantah gagasan itu. Suster Orb terkejut. Tunggu, tapi kamu baru saja mengatakan. Ryan langsung memotong perkataan Suster Orb. Yang kukatakan adalah perkataan Light Beast mungkin tidak benar. Aku tidak pernah mengatakan bahwa dia berbohong. Lalu, oh, Suster Orb akhirnya mengerti. Jadi begitulah adanya. Benar, hahaha. Lanjut Ryan. Binatang cahaya ini tidak berbohong. Atau, lebih tepatnya, ia tidak merasa berbohong. Semua informasi yang ia pikir dimilikinya adalah palsu. Hanya saja binatang cahaya ini tidak tahu bahwa itu palsu. Bab 2514. Tanda tanya petik 1. Tetap saja, ada satu bagian yang menurutku binatang cahaya ini mengatakan kebenaran, imbuh Ryan. Hubungan antara bola cermin dan kubus cermin yang disebutkan. Tanya Suster Orb. Ya, Ryan mengangguk. Aku sudah merasakan gerakan Kentucky, dan dia tampaknya mengikuti jalan yang sama denganku, berjalan lurus menuju kedalaman alam dimensi Asum. Kebetulan Kentucky berhenti di tengah jalan sebanyak 6 kali hingga sekarang. Aku juga berhenti 6 kali, dan itu karena bola cermin. Suster Orb setuju dengan Ryan. Memang, akan terlalu kebetulan jika Kentucky tidak menemukan hal yang sama di sisi lain. Dia juga punya pertanyaan lain. Baiklah,
Kalau begitu, bagaimana dengan para malaikat? Apakah menurutmu yang kembali ke pintu masuk adalah salinan? Tidak tahu, jawab Ryan. Tapi kali ini ada kemungkinan besar mereka memang begitu. Lagi pula, salinan jiwa itu ditaruh di dalam salinan tubuh mereka. Dalam kasus ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mendapatkan kecocokan yang baik. Lagi pula, semua malaikat yang dibunuh binatang cahaya ini setelah pertama kali memberikan sensasi yang sama. Hanya saja yang pertama kali berbeda dari yang lainnya. Perasaan seperti ini yang dimiliki binatang cahaya ini bukanlah sesuatu yang dimasukkan seseorang ke dalamnya. Perasaan ini adalah sesuatu yang dikembangkan oleh binatang cahaya ini sendiri selama bertahun-tahun ia tinggal di sini. Menurutku juga begitu. Tidak masuk akal untuk menambahkan sensasi palsu yang berbeda ini setelah membunuh malaikat yang sama 2 kali atau lebih. Ryan senang mereka sependapat. Tepat sekali. Ryan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Light Beast dan tersenyum. Terima kasih, Beastie. Aku sangat senang dengan jawabanmu. Sekarang, apakah ada hal lain yang harus kuketahui selain informasi yang telah kau berikan kepadaku sejauh ini? Ada, Tuan. Jawab binatang cahaya. Ini adalah bola penyalin jiwa terakhir yang akan kau temukan. Setelah titik ini, kau tidak akan menemukan perangkat ini lagi. Oh, kenapa begitu? Tanya Ryan balik. Namun, binatang cahaya tidak menyadari alasannya. Saya tidak tahu, Tuan. Jika saya harus menebak, saya pikir itu karena tidak ada malaikat muda yang memasuki tempat ini yang pernah masuk sejauh ini. Bagaimanapun, mereka paling banyak berada di alam Sein saat mereka datang untuk berlatih. Saya dapat menghitung dengan telapak tangan saya berapa kali saya melihat malaikat di alam transformasi elemental atau di atasnya. Saya rasa Anda benar, Ryan mengerti. Akan sangat membuang-buang sumber daya untuk memiliki lebih banyak perangkat penyalin jiwa di alam dimensi Azum jika tidak ada malaikat yang bisa sampai sejauh itu. Benar, Ryan teringat sesuatu. Beastie, bagaimana seseorang bisa keluar dari alam dimensi Azum tanpa mati? Kau mungkin tahu itu setelah semua malaikat yang kau bunuh, kan? Ya, Tuan. Binatang cahaya itu tidak membuang waktu. Jika Tuan ingin pergi, yang perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan salah satu dari beberapa altar. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung diusir. Altar. Ryan menyipitkan matanya. Aku belum pernah melihat satu pun dari mereka sampai sekarang. Itu karena mereka semua berada di dekat jurang, Tuan, jawab binatang cahaya. Melalui jurang itulah altar-altar mengirimmu kembali ke pintu masuk alam dimensi. Itulah sebabnya mereka semua berada di dekatnya. Begitu, Ryan mengangguk puas. Baiklah, ada lagi. Tidak, Tuan. Binatang cahaya itu menggelengkan kepalanya. Hanya itu yang diketahui binatang ini. Ryan kemudian berhenti dengan elemen cahaya dan belayannya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Maaf untuk teman-temanmu, dasar binatang buas. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Binatang cahaya itu terkejut, hampir menangis ketika Ryan berhenti. Tapi Tuan, kau tidak bisa meninggalkan binatang itu. Namun, ketika elemen cahaya Ryan menghilang dan sensasi tangan Ryan menghilang, binatang cahaya itu perlahan kembali ke dirinya yang sebelumnya. Asteris ledakan. Asteris. Sekali lagi, Ryan menghancurkan mirror globe, membuat invisible barrier di sekitarnya menghilang. Tepat setelah itu, ia mengambil monolit, atau cube, dari dalam. Sampai jumpa lain waktu, Beastie. Kakao. Tunggu di sana. Light Beast mencoba menahan amarahnya, tetapi itu tidak mudah setelah semua yang terjadi. Binatang buas ingin pergi tidak, aku ingin membunuhmu. Ryan tertawa dan melepaskan indera surgawinya, menjatuhkan binatang cahaya itu. Baiklah, demi kebaikanmu sendiri, aku akan menidurkanmu sekarang. Selamat tinggal. Tanpa mampu melawan, Light Beast pun pingsan. Butuh beberapa hari hingga akhirnya terbangun lagi. Untuk memastikannya tidak diserang saat tidur, Ryan menyembunyikan tubuh Beast, meskipun sangat sedikit malaikat yang berhasil sampai sejauh ini. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Suster Orb bertanya saat Ryan mengurus Light Beast. Bagaimana jika itu merusak rencanamu pada akhirnya? Ryan mengangkat bahu. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk membunuhnya. Dia anak yang baik. Kamu sebaiknya pelihara saja seekor anjing untuk dirimu sendiri. Suster Orb merasa tidak berdaya. Ryan tersenyum dan, pada saat yang sama, merasa sedikit menyesal.
Seharusnya aku membawa beberapa anjing dan kucing saat kita masih di bumi. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk menikmatinya karena masalah emosiku saat itu. Sangat menyesal. Di sisi lain jurang, Kentucky baru saja selesai menelan satu lagi Miro Globe kecil. Bloodline-nya kemudian melangkah lebih jauh, meskipun Kentucky bisa merasakan efeknya menghilang. Sangat menyedihkan, itu tidak seperti yang pertama kali ku makan di awal. Aelri senang Kentucky tidak mengalami efek samping. Jangan mengeluh, Kentucky. Bahkan pil paling canggih di alam semesta akan menjadi kurang efektif jika Anda mengonsumsinya lebih sering. Apalagi barang aneh yang Anda dapatkan di antah-berantah. Anda seharusnya senang karena barang itu dapat membantu seseorang dalam kultivasi Anda. Benar, Kentucky mengangguk. Dan sepertinya Ryan baru saja menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya. Dia terbang lebih jauh ke alam dimensi. Kentucky kemudian punya ide. Aelri, seberapa besar jarak antara kedua sisi jurang itu? Bab 2515. Tanda tanya. Saat Ryan terbang di langit, ia tiba-tiba menyadari perubahan dalam perilaku Kentucky. Ia datang ke arahku. Ia merenung sebentar dan bertanya-tanya apakah Kentucky menemukan cara untuk menyeberangi jurang. Lebih baik aku memeriksanya. Ryan dan Kentucky cukup jauh satu sama lain, tetapi dengan kultivasi mereka hanya butuh 1 hari untuk tiba di Chasm. Tentu saja, Kentucky sampai di sana lebih dulu karena ia lebih cepat saat terbang. Sedangkan Ryan, ia tiba sekitar 3 jam kemudian. Chamsi sangat aneh. Jelas, ia sangat dalam hingga tidak terlihat ujungnya. Namun, inti utamanya adalah kekuatan yang mengalir darinya, naik ke langit. Ruang di alam dimensi Azum sangat kokoh. Namun, tampaknya sangat berbeda di area Cham. Baik Ryan maupun Kentucky dapat melihat retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, badai spasial, dan gelombang kekuatan dan hukum ruang angkasa yang dahsyat. Namun, hal yang paling mengesankan bukanlah kekacauan itu. Melainkan fakta bahwa begitu kekuatan Chasm mencoba keluar dari jangkauan Chasm, semuanya lenyap begitu saja. Bahkan kekacauan spasial yang besar itu tidak dapat menyebabkan satu pun perubahan di ruang dimensi Azum itu sendiri. Ryan kemudian mengabaikannya dan mulai mengikuti batas Chasm, menggunakan koneksinya dengan Kentucky untuk menemukan kemana dia pergi. Kentucky telah tiba di suatu tempat di sekitar area ini beberapa waktu lalu, tetapi setelah itu, Kentucky mulai bergerak ke arah kedalaman dimensional realm. Akhirnya, beberapa jam kemudian, Ryan merasakan Kentucky berhenti lagi. Baru ketika ia tiba di tempat yang sama tetapi di sisi lain, Ryan mengerti apa yang diinginkan Kentucky. "Hei, Kentucky, kau bisa mendengarku?" teriak Ryan sambil mengisi suaranya dengan energi surgawi, akhirnya dapat melihat Minokawa yang besar di sisi lain. Kentucky berteriak balik dengan gembira. "Ya, seperti yang kuduga, setidaknya kita masih bisa bicara asalkan kita tidak terlalu jauh." Tentu saja, Kentucky menggunakan cara yang sama seperti Ryan untuk berteriak balik. "Ryan, kenapa kamu ada di sisi lain?" Ryan menggelengkan kepalanya. "Entahlah. Saat aku melewati jarak 11 kilometer, aku dikirim ke sisi ini." Aelri seharusnya yang menjawabnya, bukan aku. Aelri segera muncul di punggung Kentucky sambil berteriak dan menggunakan metode yang sama. "Aku benar-benar tidak tahu. Setiap orang yang melintasi perbatasan di lokasi itu seharusnya datang ke tempat yang sama dengan Kentucky dan aku. Aku tidak mengerti mengapa kau muncul di sisi lain." Ryan tidak terkejut dengan kehadiran Aelri. Lagi pula, Aelri telah setuju untuk menemuinya dan Kentucky di tempat yang sama. Hanya saja Ryan tidak bisa pergi, tetapi Kentucky ada di sana. "Aelri, apakah kamu pernah mati di dunia ilusi ini?" "Ya," jawab Aelri. "Pertama kali aku memasuki tempat ini, aku akhirnya mati dan berteleportasi keluar." "Kenapa?" Ryan merenung sejenak dan bertanya. "Apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda di tubuh atau jiwamu setelah kamu muncul di luar?" "Ada yang beda." Aelri merenung sejenak. "Tidak juga. Pikirkan baik-baik," Ryan bersikeras. "Bahkan detail terkecil pun penting. Jika kamu benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda, kamu harus memberitahuku." Aelri merasakan desakan dalam suara Ryan dan mencoba mengingat hari saat dia diteleportasi kembali ke pintu masuk. "Yah, aku merasa agak lesu, tapi aku baru saja mati di dunia ilusi, dan aku tidak tahu bahwa seseorang tidak bisa benar-benar mati di dalam, jadi kupikir itu hanya keterkejutan karena mengetahui kebenarannya." Ryan mendesah menanggapi.
Apakah perasaan lesu itu berlangsung lama? Aelri terus memikirkannya. Kurang lebih, sekitar 3 hari kemudian, itu benar-benar menghilang. Tapi aku memeriksa dengan para tetua saat itu, dan mereka memeriksaku. Tidak ada yang salah. Jika kamu tidak bertanya padaku sekarang, aku bahkan tidak akan mengingat kejadian ini lagi. Kenapa? Apakah ada yang salah? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Untung saja Aelri dan Ryan cukup jauh satu sama lain, dan kekuatan Chasm membuat mereka semakin sulit melihat sisi lainnya. Kalau tidak, dia pasti menyadari ekspresi Ryan yang tidak begitu baik. Ryan, Kentucky menarik perhatian mereka. Apa yang ingin kalian lakukan? Aku datang ke sini karena aku tidak tahu apakah kalian ingin melanjutkan atau aku harus bunuh diri dan meninggalkan tempat ini. Tidak, jangan bunuh diri kalian apapun yang terjadi. Ryan langsung berteriak balik. Kentucky terkejut. Ia tidak menyangka Ryan akan berbicara seperti itu. Oke, aku tidak akan bunuh diri. Namun, yang benar-benar mulai khawatir adalah Aelri. Lagi pula, cara Ryan berbicara tadi menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dengan kematian di tempat ini. Ryan melanjutkan, jika kau benar-benar ingin pergi, gunakan altar-altar itu. Kau telah melihatnya saat menyusuri batas-batas Chasm, bukan? Aku melewati 2 di antaranya dalam perjalanan ke titik ini. Ya, jawab Kentucky. Namun, Aelri menyuruhku untuk tidak menyentuhnya. Ryan menyipitkan matanya. Kenapa? Aelri, itulah yang selalu dikatakan semua orang. Sudah menjadi semacam aturan umum untuk tidak pernah menyentuh altar, jawab Aelri. Tapi aku tidak tahu kenapa. Ryan kemudian teringat bahwa Light Beast menyebutkan bahwa ingatan seseorang akan terhapus begitu mereka meninggalkan tempat ini sehingga mereka tidak akan mengingat Soul Copy Devices. Mungkin itu juga menambah ingatan mereka bahwa mereka tidak boleh menyentuh altar. Lagi pula, altar dapat memindahkan siapapun keluar kapan saja. Apa kau sudah menyadarinya, Ryan? Suster Orb tiba-tiba berbicara. Jika bola dan kubus penyalin jiwa dapat menyalin jiwa, seharusnya tidak masalah jika para malaikat meninggalkan tempat ini melalui altar. Namun, mereka semua diperintahkan untuk tidak pernah menyentuh altar. Hanya ada satu alasan yang dapat kupikirkan. Ryan tahu apa yang dikatakan Suster Orb. Agar jiwa-jiwa dapat disalin, tubuh asli harus mati. Sederhananya, tubuh mereka yang masih hidup membuat mustahil, atau setidaknya sangat sulit, untuk menyalin jiwa-jiwa. Jadi, yang terbaik adalah tidak ada yang menyentuh altar. Tidak heran sistem tidak melakukan apapun, Suster Orb melanjutkan. Itu karena belum ada yang dilakukan pada jiwamu. Tubuhmu harus dihancurkan agar perangkat dapat menyalin jiwamu. Hanya pada saat itulah sistem permata jiwa akan campur tangan. Ryan mendesah. Benar-benar kacau, Ryan kemudian memikirkan altar-altar yang dilewatinya. Mungkin, sudah saatnya bagi kita untuk meninggalkan tempat ini dan baru kembali setelah Rowan bersama kita. Bab 2516. Tanda tanya kurung siku buka. Ada satu hal yang tidak ku mengerti. Sister Orb belum selesai. Jika makhluk di balik semua ini tidak ingin para malaikat meninggalkan alam dimensi ini melalui altar, mengapa altar-altar itu belum disingkirkan? Aku bisa menebak alasannya, kata Ryan setelah berpikir sebentar. Altar-altar itu mampu mengirim semua orang keluar melalui jurang meskipun jurang itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Itu menunjukkan bahwa kekuatan altar-altar itu, pada kenyataannya, bahkan lebih tinggi daripada jurang itu sendiri. Kalau aku tidak salah, altar-altar itulah alasan mengapa ruang di alam dimensi Azum begitu kokoh. Atau, altar-altar itulah yang mengendalikan kekuatan jurang, menampung semua yang ada di dalamnya. Suster Orb harus mengakui bahwa kata-kata Ryan masuk akal. Memang, kemungkinan besar salah satu dari 2 alasan ini. Kentucky kemudian berteriak dari sisi lain jurang itu sekali lagi. Ryan, apa yang kau inginkan dariku? Mungkin lebih baik bagiku untuk meninggalkan tempat ini dan mencoba bergabung kembali dengan alam dimensi Azum di pihakmu. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak perlu. Ayo tinggalkan tempat ini dan kembali lagi bersama Rowan nanti. Kurasa keadaan akan menjadi lebih berbahaya jika kita terus masuk lebih dalam. Kentucky tidak mengeluh tentang hal itu. Kalau begitu, mari kita pergi ke altar. Ada satu yang berjarak beberapa kilometer dari sini tempatku berada, jadi aku akan pergi ke sana. Ryan juga mengingat di mana altar terakhir yang dilihatnya berada. Bagus.
Ayo kita coba keluar melalui altar. Kalau ada yang salah, kita bisa kembali ke sini dan bicara lagi. Ryan kemudian terbang sekali lagi dan menghilang dari sisi lain jurang. Di pihak Kentucky, dia tidak ingin membuang waktu dan juga terbang ke tempat lain, atau begitulah yang diinginkannya. Namun, dia melihat Aelri tidak bergerak. Aelri, kau tidak mendengar Ryan. Ayo pergi. Waktunya berangkat. Ah, Aelri terbangun dari lamunannya dan mengangguk. Oh, oke, ayo berangkat. Dia segera melompat ke punggung Kentucky setelah itu. Saat Kentucky terbang, dia melihat Aelri terlalu pendiam. Ada yang salah. Aelri mengangguk. Waktu itu ketika kau bertanya pada Ryan apakah kau harus mati saja untuk berteleportasi keluar. Kau lihat seberapa kuat dia menentangmu. Kentucky jelas melihatnya. Ya, aku juga tidak memahaminya, tapi aku akan bertanya padanya setelah kita meninggalkan tempat ini. Kenapa? Apakah kau melihat sesuatu yang berbeda setelah itu? Aelri menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja, aku pernah mati di sini. Tentu saja, aku langsung diteleportasi ke pintu masuk. Namun, kata-kata Ryan tentang perasaanku yang salah dan kemarahannya yang tiba-tiba tentang kematian benar-benar menggangguku. Sekarang, aku jadi berpikir bahwa sesuatu telah terjadi saat itu. Kentucky tidak tampak terlalu khawatir. Apapun masalahnya, Ryan dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pertama, kita harus meninggalkan tempat ini. Begitu Kentucky selesai berbicara, dia melihat altar di kejauhan. Altar itu tampak seperti batu besar, meskipun dikelilingi oleh cincin yang 80% lengkap yang mengapung di sekitarnya. Jelas, lokasinya juga sangat dekat dengan Chasm. Kentucky hanya perlu melihat ke samping untuk melihat Chasm di kejauhan. Kentucky turun dan mendekati altar tanpa terlalu memperhatikan. Namun, pada saat itulah dia menyadari Aelri meninggalkan punggungnya dan berhenti di udara. Dia menoleh ke arah Aelri, bingung. Ada apa? Sayangnya, Aelri tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berbalik dan terbang meninggalkan altar sambil mengabaikan semua panggilan Kentucky. Apa yang sedang dia lakukan? Kentucky menyipitkan matanya namun tetap mengikutinya. Di seberang Chasm, Ryan baru saja tiba di altarnya ketika ia menyadari perubahan yang tiba-tiba. Kentucky. Ia dapat merasakan melalui koneksi mereka bahwa Kentucky terbang mundur. Mungkinkah ada yang salah dan ia akan kembali ke tempat kita bertemu? Ryan merenung sejenak sambil menatap alta miliknya. Ia hanya perlu menyentuhnya, dan benda itu akan memindahkannya kembali ke pintu masuk alam dimensi Asum. Namun, merasakan gerakan Kentucky, Ryan mendesah dan terbang kembali juga. Kembali ke sisi lain, Kentucky terus memanggil Aelri selama beberapa menit, tetapi Aelri mengabaikannya begitu saja. Baru setelah mereka berada beberapa puluh kilometer jauhnya dari altar, Aelri akhirnya berhenti. Ia lalu menatap Kentucky dengan ekspresi bingung. Akhirnya kau memutuskan untuk mendengarkanku. Kentucky terbang ke sisinya sambil bertanya. Jika kau ingin tinggal di sini, aku tidak keberatan. Aku akan pergi sendiri. Tapi setidaknya kau bisa berbicara padaku daripada mengabaikan semua kata-kataku, kau tahu. Aelri merasa semakin bingung. Apa yang kau bicarakan? Kaulah yang meninggalkanku begitu saja dan berhenti di sini. Kentucky tidak menyukainya. Apakah itu semacam lelucon? Kita baru saja akan mencapai altar ketika kau berbalik dan terbang menjauh. Aku terus memanggilmu ratusan kali, tetapi kau mengabaikanku. Bahkan Ryan sekarang kembali ke tempat kita berbicara karena ia menyadari aku juga bergerak mundur. Ekspresi Aelri berubah gelap. Ini tidak lucu. Kau benar-benar membawaku dari belakangmu dan terbang sendiri sebelum berbalik. Kentucky menyipitkan matanya. Ia tidak sebaik Ryan atau Rowan dalam mendeteksi kebohongan. Namun, ia tidak merasa Aelri berbohong sejak awal. Apakah kau benar-benar tidak ingat saat kita mendekati altar? Aelri juga memperhatikan ekspresi serius Kentucky dan bisa tahu ada yang tidak beres. Aku tidak ingat kejadian seperti itu. Kentucky, apa yang terjadi? Kentucky memikirkannya sejenak sebelum menggendong Aelri di punggungnya lagi. Ryan akan kembali ke tempat kita berbicara. Ayo kita ke sana dulu. Aelri hanya bisa mengangguk dan memegangi bulu Kentucky. Tidak lama kemudian, Ryan dan Kentucky sekali lagi menggunakan energi surgawi untuk berteriak dari setiap sisi jurang. Bab 2516. Tunggu, maksudmu kau sama sekali tidak ingat pernah mencapai altar. Kau tidak mencoba mengolok-olok kami, kan? Tanya Ryan dari seberang.
Ia tidak bisa melihat Aelri dengan jelas, jadi sulit untuk memastikan apakah ia berbohong dari jarak sejauh itu. Tidak aku. Aelri sudah mulai kehilangan kesabarannya. Kenapa kalian berdua tidak percaya padaku? Aku katakan padamu, yang bisa kuingat hanyalah Kentaki meninggalkanku dan tiba-tiba kembali. Aku sama sekali belum melihat altar. Ryan menyipitkan matanya. Kentaki, bukankah kalian berdua melewati altar sebelum kita bertemu pertama kali? Apakah hal yang sama terjadi saat itu? Kentaki menggelengkan kepalanya. Tidak, namun, kami tidak bermaksud menggunakan altar, jadi kami tidak benar-benar mendekatinya. Kali ini, ketika Aelri meninggalkan punggungku, kami beberapa kali lebih dekat dengannya daripada ketika kami hanya melewatinya. Ryan mengangguk. Sepertinya semacam efek yang aktif saat dia terlalu dekat dengan altar. Kentaki, aku ingin kau dan Aelri mencoba sesuatu. Kembalilah ke altar, dan kali ini, saat dia mencoba terbang, pegang dia dengan energi surgawimu dan coba paksa dia untuk menggunakan altar. Apa? Aelri terkejut. Apakah ada kebutuhan untuk metode seperti itu? Ryan tidak terlalu peduli. Jika kau punya ide yang lebih baik, silakan saja beritahu aku. Jika tidak, kembali saja dan biarkan Kentaki membantumu. Kentaki, aku akan menunggu di sini. Jika aku merasa kau tiba-tiba berteleportasi jauh, aku akan tahu kau kembali. Jika tidak berhasil, kembali saja ke sini. Aelri ingin mengatakan sesuatu. Ia tidak perlu berpikir panjang untuk memahami bahwa ia pernah meninggal di tempat ini sebelumnya, sedangkan Kentaki dan Ryan tidak. Ia mengira bahwa kehilangannya yang tiba-tiba itu ada hubungannya dengan fakta ini. Tidak, sebenarnya, ia tidak hanya kehilangan ingatannya saat mendekati altar. Ia bahkan memperoleh ingatan baru tentang hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, bisa jadi Kentaki dan Ryan berbohong kepadanya, dan apa yang ia kira terjadi benar-benar terjadi. Hanya saja ia merasa itu tidak benar. Kentaki tidak menahan diri kali ini. Perubahan situasi ini membuatnya merinding, jadi dia segera membawa Aelri dan terbang dengan kecepatan maksimal ke altar sebelumnya. Berkat itu, dia sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 menit. Benar saja, begitu mereka mendekatinya, Aelri sekali lagi melompat dari punggung Kentaki, mencoba terbang menjauh dari altar. Namun, energi surgawi Kentaki segera menangkapnya. Menurutmu kemana kau akan pergi? Gadis nakal, gadis nakal. Ah! Namun, Aelri tampak kehilangan akal sehatnya saat Kentaki menghentikannya. Ia berjuang sekuat tenaga, melepaskan semua kekuatannya. Jika keadaan terus berlanjut seperti itu, ia mungkin bahkan akan meledakkan meridiannya. Apa-apaan ini? Kentaki merasa sangat takut. Untungnya, dia beberapa kali lebih kuat dari Aelri, sampai-sampai dia tidak bisa melakukan apapun selain melawan. Namun, Kentaki mengerti bahwa jika dia terus seperti itu, dia mungkin akan berakhir dengan bunuh diri. Asteris mengerikan. Asteris. Kentaki dengan paksa membawa Aelri ke altar, membuatnya menyentuhnya. Dari apa yang didengarnya dari Ryan, hanya itu yang perlu kau lakukan untuk dikirim keluar. Yah, itu menurut Light Beast karena Light Beast lah yang memberi tahu Ryan. Namun, yang mengejutkan Kentaki, altar itu bersinar dengan cahaya biru, yang dengan cepat mulai menggerogoti tubuh Aelri. Jangankan mengusirnya, cahaya biru altar itu lebih tampak seperti sejenis racun baginya. Apa yang sedang terjadi? Kentaki segera menarik Aelri menjauh, yang tampak lebih seperti orang mati daripada hidup. Satu-satunya hal yang baik tentang kejadian ini adalah ia kehilangan kesadaran dan berhenti melawan. Kentaki kemudian melihat ke arah altar dan melihat cahaya biru menghilang. Kentaki tidak ingin kembali hanya dengan itu. Dia sangat percaya diri dengan pertahanannya, dan dia memiliki skill pemulihan instan dan pemurnian milik Ryan. Karena itu, dia memutuskan untuk menyentuh altar juga untuk mengujinya. Kali ini situasinya berbeda. Cahaya biru masih muncul. Namun, cahaya itu tidak membahayakan Kentaki sama sekali. Sebaliknya, Kentaki langsung merasakan kekuatan ruang angkasa mendekat padanya, menunjukkan bahwa ia akan diteleportasi. Sial! Kentaki tidak akan meninggalkan Aelri begitu saja, jadi dia melepaskan energi langitnya alih-alih hanya energi surgawi, memastikan untuk memutus koneksi itu sebelum teleportasi. Cahaya altar kemudian menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kentaki menatap Aelri dan membawanya pergi dari tempat itu. Sekali lagi, ia terbang dengan kecepatan penuh, langsung ke tempat ia dan Ryan berbicara beberapa saat yang lalu.
Ryan, di sisi lain, menyadari kedatangan mereka, dan terutama tidak adanya respons dari Aelri. Namun sebelum ia sempat bertanya apapun, ia merasakan Kentucky mengaktifkan skill instant recovery miliknya. Sulit untuk melihatnya dari jarak itu, tetapi setidaknya ia bisa tahu bahwa tubuh Aelri tampak agak lebih gelap sekarang. Namun, itu tidak berlangsung lama. Pemulihan instan Ryan tak tertandingi dalam dunia keterampilan penyembuhan. Belum lagi, kultivasi Aelri jauh lebih rendah daripada Kentucky. Dalam hitungan beberapa detik, tubuhnya telah pulih lebih dari 80%. Kentucky, hentikan penyembuhannya. Ryan sangat menguasai kemampuannya, jadi ia menyuruh Kentucky untuk berhenti. Kentucky, tentu saja, melakukan apa yang dikatakan Ryan dan hanya bertanya balik. Kenapa? Biarkan Aelri bangun dan melihat keadaannya. Kalau tidak, dia mungkin mengira kita berbohong lagi karena ingatannya telah diubah terakhir kali, jelas Ryan. Oh, Kentucky harus mengakui bahwa itu ide yang bagus. Ia kemudian memeriksa tubuhnya dengan indera surgawinya dengan menyentuh tubuhnya dan memastikan bahwa ia tidak dalam bahaya. Ia akan merasakan sakit yang luar biasa saat ia bangun. Ah, apa-apaan ini? Sakit sekali. Kentucky bahkan belum selesai mengucapkan kata-kata itu ketika Aelri tiba-tiba terbangun dan merasakan sakit dari luka-lukanya. Namun, Aelri bukan anak kecil. Begitu menyadari luka-lukanya, dia menenangkan diri dan memfokuskan energi surgawinya pada luka-lukanya, mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menatap Kentucky. Mengapa aku seperti ini? Kentucky tersenyum pahit sebelum menyentuh punggungnya dengan sayapnya. Tepat setelah itu, ia mengaktifkan kembali skill pemulihan instan Ryan, menyelesaikan tugasnya. Apakah kau percaya padaku jika aku mengatakan kau hampir mati beberapa saat yang lalu? Aku hanya menyembuhkan sekitar 80% dari tubuhmu, kurang lebih. Aku membiarkan luka-luka lainnya tetap utuh sehingga kau bisa melihatnya sendiri. Aelri terguncang oleh kemampuan penyembuhan Kentucky. Namun, yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa ia tidak dapat mengingat kapan hal itu terjadi. Apa yang terjadi? Kentucky mengangguk dan mulai menjelaskan kepada Aelri dan Ryan di sisi lain tentang kejadian sebelumnya. Dan begitulah Aelri menjadi seperti itu. Aelri benar-benar lupa rasa sakitnya beberapa saat yang lalu. Sekarang, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Meskipun Ryan tidak mengatakan apa-apa, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh dan jiwanya. Bab 2518. Tanda tanya. Aelri menatap Ryan dari kejauhan dan bertanya sekali lagi. Ryan, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi padaku? Apa hubungannya kematianku beberapa tahun lalu dengan semua ini? Jangan bilang kau tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, kau tidak akan memberitahu Kentucky untuk tidak mati terlepas dari situasinya. Ryan mendesah dan mengangguk pada akhirnya. Ketahuilah bahwa apa yang kukatakan kepadamu hanyalah teoriku. Aku mungkin sepenuhnya salah karena aku belum sempat menyelidiki lebih jauh. Bagaimanapun, aku menemukan bahwa tempat ini bukanlah dunia ilusi. Sebaliknya, ini nyata. Begitu ya, Aelri sudah mulai menghubungkan titik-titiknya. Kalau bukan dunia ilusi, tidak akan ada alasan bagi Ryan untuk mencegah Kentucky mati. Dulu, saat aku mati. Ryan membenarkan. Ya, kamu benar-benar mati saat itu. Lalu, bagaimana dengan ingatan dan jiwaku? Tanya Aelri balik. Apakah ingatan dan jiwaku akan dipindahkan ke tubuh yang baru? Atau mungkin tubuhku sudah sembuh? Ryan tersenyum pahit dan akhirnya menceritakan bagian yang tidak diinginkannya. Sebenarnya, jiwa, ingatan, dan tubuhmu bukanlah yang asli. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan jiwamu yang asli, tetapi jiwa yang kau miliki saat ini hanyalah tiruan. Kau, bukanlah Aelri yang sebenarnya. Aku tidak tahu apakah Aelri yang asli masih hidup atau sudah meninggal. Itu tidak mungkin, kan? Aelri merasa sulit untuk mempercayainya. Maksudku, apa yang mungkin bisa menciptakan salinan jiwa dan tubuh dengan begitu sempurna? Bagaimana mungkin tidak ada petinggi di luar sana yang mengetahuinya? Ryan menggelengkan kepalanya. Itu yang tidak ku ketahui. Namun, mungkin malaikat yang sangat penting di luar sana tahu tentang hal itu dan menyembunyikan kebenaran ini. Atau mungkin tidak, dan ada penjahat lain di balik semua ini. Atau, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku sepenuhnya salah, dan kau benar-benar dirimu. Ryan kemudian menjelaskan semua yang terjadi padanya sejak ia memasuki tempat ini.
Ia berbicara tentang Light Beast, Mirror Cubes dan Speres yang sebenarnya adalah Soul Copy Devices. Ia juga berbicara tentang bagaimana seseorang harus mati terlebih dahulu sebelum jiwanya diambil oleh perangkat tersebut. Terakhir, ia berbicara tentang masalah kompatibilitas. Hanya ini yang kutemukan sampai sekarang. Namun, bahkan Light Beast itu tampaknya telah dipenuhi dengan ingatan palsu untuk masalah kompatibilitas yang kukatakan padamu. Namun, Aelri tidak terlalu memerhatikan kata-kata Ryan. Ryan terus memandangi tubuhnya, mencoba mencari petunjuk yang akan membuktikan sebaliknya. Aelri tidak ingin percaya bahwa dirinya adalah tiruan, sesuatu yang diciptakan di tempat ini. Melihat itu, Ryan menambahkan teorinya lagi. Meskipun aku tidak yakin apakah aku sepenuhnya benar tentang semua yang kukatakan padamu, aku yakin bagian tentang jiwa dan tubuh yang disalin itu benar. Aeri, kau seharusnya tahu alasannya. Tubuh Aelri sedikit gemetar saat mengingat kata-kata Kentucky tentang altar. Alam dimensi ini tampaknya mengendalikan tubuh dan jiwanya. Namun, mengendalikan hal-hal seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama saat ingatannya berubah dalam prosesnya. Jika keberadaannya sendiri tidak digunakan oleh alam dimensi, lalu bagaimana semua yang ada di altar bisa terjadi? Yang terpenting, mengapa dia dilukai oleh altar sementara Kentucky benar-benar bisa keluar hanya dengan menyentuhnya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Aelri berbeda dari Ryan dan Kentucky. Aelri kemudian jatuh berlutut di lantai, merasa sulit untuk menenangkan diri. Aku, palsu. Aku tidak nyata, tidak, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan diriku yang sebenarnya? Mengapa hal seperti itu terjadi? Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, Aelri ditendang oleh Kentucky, terlempar beberapa puluh meter sebelum menghantam tanah. Dengan kultivasi Kentucky, Aelri akhirnya mematahkan beberapa tulang dan mendapat beberapa luka yang cukup dalam. Namun, itu jelas membuatnya terbangun. Apa yang kau lakukan? Kentucky mendengus. Apa yang kulakukan? Aku hanya menendang beban mati untuk melihat apakah benda itu bisa memantul. Sampai kapan kau akan terus mengeluh tentang ini? Memangnya kenapa kalau kau palsu? Faktanya kau punya jiwa, ingatan, dan kehidupan. Bahkan jika kau bukan Aelri yang asli, kau tetap seseorang. Berhentilah memikirkan apa yang terjadi. Sebaliknya, pikirkan apa yang akan kau lakukan, bodoh. Aku, Aelri kehilangan kata-kata. Ryan tersenyum. Terkadang, ada baiknya memiliki hal yang sederhana seperti itu. Minokawa berpikiran seperti orang Kentucky. Aelri, apa yang sudah terjadi ya sudah. Lagi pula, sekali lagi, aku mungkin salah. Sekarang, lupakan apa yang terjadi dan katakan padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Aeri berusaha keras untuk bangun sementara darah mengalir dari luka-lukanya. Namun, dia menggertakkan giginya dan berdiri tegak. Aku ingin menemukan kebenaran. Kentucky tersenyum dan menyentuhnya dengan sayapnya, lalu dengan cepat mengaktifkan skill pemulihan instan milik Ryan. Lebih seperti itu. Kentucky kemudian menatap Ryan dari kejauhan. Baiklah, dia menginginkan kebenaran, dan begitu juga kita. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ryan merenung sejenak. Pertama, aku ingin tahu mengapa Aelri ditolak oleh altar. Mungkinkah alam dimensi Azum tidak dapat mengubah ingatan seseorang jika seseorang keluar melalui altar? Tidak, itu jelas bukan masalahnya. Lagi pula, selalu ada malaikat muda baru yang memasuki tempat ini. Tidak diragukan lagi beberapa dari mereka selalu menemukan altar dan akhirnya diteleportasi keluar sebelum mati. Namun, tidak ada informasi tentang perangkat penyalin jiwa di luar sana. Itu berarti ingatan mereka masih diubah bahkan jika mereka menggunakan altar. Apakah ingatan kita akan berubah jika kita menggunakannya juga, Ryan? Tanya Kentucky. Tidak, jawab Ryan. Jangan lupa kekuatan macam apa yang melindungi jiwa kita. Bahkan alam dimensi Azum ini tidak akan mampu melakukannya kepada kita. Tentu saja, kita adalah pengecualian. Ryan tentu saja berbicara dengan nada ambigu agar tidak menyebutkan sistem permata jiwa. Aelri punya teori. Ryan, satu-satunya alasan yang bisa kupikirkan untuk altar menolakku adalah karena altar bukan bagian dari kejadian-kejadian dari semua Soul Copy device ini. Ryan setuju dengannya. Jadi, kesimpulanmu sama, memang, jika altar dikendalikan oleh entitas yang sama yang mengendalikan Soul Copying Devices, entitas ini, jika memang ada, pasti akan menonaktifkan fitur teleportasi.
Yang berarti, alam dimensi Azum ini bukan sekadar alam dimensi. Itu adalah penjara.